الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة ونصر الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. Ibadallah, setelah puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam telah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas mimbar yang berbahagia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya pribadi dan segenap kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan jima'u kulli khair, kumpulan dari segala macam bentuk kebaikan. Siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan kebaikan, baik kebaikan hidupnya, kebaikan usahanya, kebaikan bisnisnya, kebaikan rumah tangganya, kebaikan bangsa dan negaranya, kuncinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman dan takwa, jangan mimpi kita akan meraih kebaikan di dunia, apalagi kebaikan di akhirat. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Jumat hari ini kita berada di tempat yang sejuk, tempat yang adem, beralaskan karpet yang empuk. Kita bisa makan enak, tidur tenang. Kita bisa merasakan saat ini apa yang sedang menimpa umat Islam di negeri Palestina. Ibadallah, setiap Jumat mereka melaksanakan ibadah Jumat di bawah puing-puing reruntuhan masjid-masjid mereka. Ibadallah, mereka kelaparan, mereka kehausan, makanan diembargo, listrik diembargo, sehingga saat ini mencapai korban syahid 20.000 orang. Ibadallah, ini yang saat ini terjadi di negeri Palestina. Kemudian Gaza Utara dan Gaza Selatan, 60% bangunannya telah rata dengan tanah karena dibombardir oleh Zionis Israel. Ibadallah, oleh karena itu kewajiban kita, perumpamaan orang beriman dengan orang beriman lainnya bagaikan satu tubuh. Apabila satu tubuh merasakan sakit, yang lain pun harus merasakan sakit, saudara. Duka mereka, dukanya umat Islam Indonesia. Sakitnya mereka, sakitnya kita. Bahagianya mereka adalah bahagianya kita. Ibadallah, kenapa kita harus bela Palestina dan harus terus menyuarakan di Palestina? Ibadallah, 3 jawabannya. Yang pertama, karena kita diikat dengan akidah yang sama, diikat dengan keimanan yang sama. Ibadallah, kita mungkin tidak mengenal orang Palestina, beda suku, beda bangsa, beda bahasa, tapi kita diikat dengan keimanan yang sama, Tuhannya sama, kitab sucinya sama, nabinya sama, maka sesama orang beriman adalah bersaudara. Ibadallah, kemudian bicara soal Palestina, bicara soal akidah umat Islam. Di Palestina ada masjid,
yang menjadi tempat transit Nabi ketika berangkat Isra Mi'raj. Ketika Allah berangkatkan Nabi Isra Mi'raj, bukan dari Masjidil Haram langsung ke langit, tapi Nabi berangkat dari Masjidil Haram di suci Makkah Al-Mukarramah ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di negeri Palestina di mana Allah. Masjidil Aqsa merupakan ulul qiblatain, kiblatnya umat Islam yang pertama di mana Allah. Sebelum kita sholat menghadap kiblat ke Ka'bah seperti saat ini, dulu Nabi SAW sholat menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa selama 16 bulan lamanya. Kemudian turun ayat Al-Quran, "Faddara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha." Ya Rasulullah, aku tahu hatimu condong ke Makkah, maka alihkan arah kiblatmu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka ditetapkanlah mulai saat itu kiblat umat Islam adalah Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah, tapi kiblat pertama umat Islam adalah Masjidil Aqsa di mana Allah. Kemudian Masjidil Aqsa merupakan Thanil Masjidain, masjid tertua kedua di bumi setelah Masjidil Haram. Suatu hari Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama dibangun?" Nabi menjawab, "Masjidil Haram." Kemudian apa ya Rasulullah? "Masjidil Aqsa." Kam bainahuma, berapa jarak dibangunnya dua masjid tersebut? Arba'una sanah, 40 tahun. Masjidil Haram dibangun, 40 tahun kemudian dibangunlah Masjidil Aqsa. Kemudian yang ketiga, Masjidil Aqsa merupakan Thalithul Haramain, masjid ketiga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengenal Haramain Makkah Madinah, tapi kita merupakan masjid ketiga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjidil Aqsa. Nabi bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Janganlah engkau berambisi bepergian kecuali mengunjungi 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram di Makkah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiga Masjid Aqsa di Palestina. Maka kesucian Masjid Aqsa sama sucinya seperti Masjidil Haram, dan sama sucinya seperti Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah di Allah. Dan Masjid Aqsa bukan milik orang Palestina. Masjid Aqsa adalah milik seluruh umat Islam di dunia. Sehingga siapapun kita, dimanapun kita berada, termasuk di Indonesia, punya tanggung jawab untuk menjaga Masjid Aqsa, mensucikan Masjid Aqsa dari Zionis Yahudi Israel di Allah. Alasan yang pertama adalah kenapa harus membela Palestina? Karena kita diikat dengan akidah dan keimanan yang sama di Allah. Yang kedua, kenapa harus bela Palestina? Karena kita diikat dengan emosional kebangsaan kita di Allah. Sebelum Indonesia merdeka, negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia setelah Mesir adalah bangsa Palestina di Allah. Dan di dalam undang-undang dasar kita 1945 termaktub di sana di Allah bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu segala penjajahan harus dihapuskan di atas dunia karena tidak sesuai dengan beri kemanusiaan dan beri keadilan di Allah. Maka Israel adalah penjajah, Israel adalah Zionis, Israel adalah teroris. Mereka mengambil hak-hak tanah warga Palestina, membunuh kaum muslimin dan melakukan tindakan biadab di Allah. Oleh karena itu, di Indonesia tidak ada kedutaan Israel, tidak ada. Karena sampai saat ini tidak menolak membuka hubungan diplomatik dengan Israel di Allah. Maka kalau ada pejabat kita, tokoh bangsa kita yang membela Israel, yakinlah ia adalah pengkhianat bangsa di Allah. Kita harus sama-sama suara membela keperluan umat Islam di Palestina sana, karena kita diikat dengan undang-undang, diikat dengan emosional kebangsaan, sebagaimana Palestina berjuang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia harus berjuang bersama Palestina sampai Palestina merdeka di Allah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kenapa harus membela Palestina? Karena kita diikat dengan kemanusiaan, kemanusiaan. Enggak perlu jadi orang Islam untuk membantu Palestina, saudara. Cukup jadi manusia saja kepada Allah. Manusia mana yang rela anak-anak kecil dibunuh, dibantai, ditembaki, dirudal, saudara? Manusia mana yang tega? Perempuan-perempuan muslimah kita tertimpa reruntuhan kepada Allah. Rakyat sipil kita dibombardir, dibunuh. Mencapai 20.000 orang kepada Allah. Kurang ajar. Kebiadaban, kebrutalan yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Palestina kepada Allah. Maka Allah akan bertanya kepada kita, apa yang telah kau bantu untuk Palestina? Kalau orang Palestina telah mengorbankan jiwa raganya, darahnya, nyawanya, harta bendanya, rumahnya untuk membela daripada Masjidil Aqsa, membela kemerdekaan tanah Palestina. Wa ma qaddamtum li Palestina. Lalu apa yang telah kita perbuat untuk Palestina kepada Allah? Al-Aqsa bukan milik orang Palestina. Hanya saja orang-orang Palestina kebetulan mereka lahir di sana, saudara. Kewajiban kita semua untuk membela Palestina. Maka kalau kita tidak bisa mengorbankan nyawa kita, mengorbankan diri kita untuk membela Palestina, maka korbankanlah harta kita untuk membela Palestina kepada Allah. Kalau umat Islam berjuang dengan hartanya, dengan ekonominya, insya Allah bisa menghancurkan kekuatan musuh-musuh kita, saudara. Pertama, boikot segala macam bentuk produk-produk Israel dan Amerika. Jangan lagi konsumsi makanan, pakaian, dan lain sebagainya produk-produk mereka kepada Allah. Karena terang-terangan mereka mendapatkan support dana, bantuan persenjataan dari makanan dan produk-produk yang mereka keluarkan kepada Allah. Hukumnya haram. Dan MUI telah mengeluarkan fatwa haram kita untuk memakan, meminum, membeli produk-produk Zionis penjajah Israel dan Amerika kepada Allah. Tanamkan dalam hati kita, haramkan dalam hati kita kepada Allah. Yang kedua, jihad untuk dengan harta kita kepada Allah. Bantu mereka, sebangku kita, saudara. Man jahaza qasiyan faqad qaza. Barang siapa yang memberikan bekal untuk orang berjuang, pahalanya sama seperti orang yang sedang berjuang, saudara. Enggak bisa berjuang dengan diri kita, berjuangkanlah harta kita. Bantu fuqara, bantu yatim. Rumah mereka dibombardir, bangun lagi rumahnya. Rumah sakit kita dirobohkan, dihancurkan, bangun lagi rumah sakitnya, saudara. Dan saat ini butuh miliar dolar, ribuan triliun untuk membangun Gaza kembali seperti semula, saudara. Kalau kita berjuang sendiri berat, tidak ada orang punya uang sebesar itu kepada Allah. Tapi kalau kita berjuang bersama, berjuang secara berjamaah, yang kaitan besar jadi kecil, yang susah jadi mudah kepada Allah. Terbukti kita bisa membangun rumah sakit di Gaza. Rumah sakit di Gaza yang bangun bukan pemerintah Indonesia, yang bangun umat Islam Indonesia, saudara. Dari hasil nangkep, dari masjid ke masjid, musola ke musola, saudara, tabligh akbar ke tabligh akbar, dikumpulkan dananya, dikirim ke Gaza, terbangun rumah sakit terbesar di Gaza bernama Rumah Sakit Indonesia, saudara. Dan saat ini telah menjadi base camp-nya tentara Israel di sana. Base camp Zionis Israel di sana di Allah. Biarkan. Ketika Israel menghancurkan masjid-masjid di sana, umat Islam Indonesia galang donasi dikirim ke Gaza, terbangunlah masjid di sana di Gaza bernama Masjid Istiqlal. Yang bantu umat Islam Indonesia bukan pemerintah Indonesia. Jadi sebetulnya kita punya kekuatan di Allah kalau kita bersatu, kita kompak untuk membantu umat Islam di Allah. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti. Jangan pernah kita bosan untuk membantu Palestina. Setiap ada aksi bela Palestina, hadirin ikuti. Bentuk peduli kita kepada Palestina. Setiap ada galang donasi dimanapun, di masjid, di jalanan, di musola, di majelis taklim, isi, saudara, semampu harta kita kepada Allah. Karena itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ketika Allah tanya apa yang telah kau bantu untuk Palestina, maka kita bisa menjawab, ya Rabb,
aku telah bantu Palestina dengan harta yang aku miliki kepada Allah. Dan insya Allah pada siang Jumat hari ini, di hari yang berkah, hari yang mulia, hari yang mustajab, Masjid Al-Makmur akan menggalang donasi kembali tahap yang kesekian kalinya untuk kita salurkan di Gaza, Palestina kepada Allah. Alhamdulillah dalam donasi sebelumnya telah disalurkan untuk medis yang ada di Gaza, Palestina. Maka saat ini mari kita bantu umat Islam di Palestina untuk program musim dingin. Saat ini di Gaza sedang memasuki musim dingin. Mereka butuh selimut, butuh pakaian hangat, butuh baju, dan lain sebagainya. Maka mari kita wujudkan impian mereka, hangatkan Gaza dengan donasi yang insya Allah setiap individu kita yang membantu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan panitia telah menyiapkan daripada sunduk ataupun kain warna putih di setiap antum sekalian, di sop-sop semua, isilah, karena itu merupakan jihad kita kepada Allah. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan habis. Wa ma labista fa'abdaita, yang kau pakai akan rusak, lapuk sudah. Wa ma kusuntat tafa'amdaita, tapi yang kau sedekahkan akan kekal abadi bersama kita. Apalagi sedekahnya untuk perjuangan umat Islam di Palestina. Semoga dengan wasiatnya Jumat ini Allah menangkan perjuangan umat Islam di Palestina. Allah berikan ketabahan kepada mereka, Allah berikan kesabaran kepada mereka, dan Allah hancurkan Israel sehancur-hancurnya dan para sekutu yang membantunya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillah al-jabbar al-qahhar, alhamdulillah al-ghaffar as-sattar, wassalatu wassalamu ala an-nabi al-mukhtar wa ala ali al-athhar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, ittaqullah wa ati'ullah wa ati'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, 'alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin asy-syakirin. Ibadallah, i'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amara bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bil malaikati musabbihatin bi kursihi wa kallafa bikum ayyuhal mu'minina minal jinni wal insi. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا أصحاب التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين إنك أنت خير الناصرين. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود والنصارى إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لأندونيسيا، اللهم بارك لجاكرتا، اللهم بارك لجاكرتا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.